Kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, tapi setelah itu mau kita hidup lebih lama atau bahkan kita mati lebih cepat, itu tergantung kita ya Mas Wahyu. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah ada rahasia Mas agar umur kita lebih panjang Mas Wahyu? Seperti mbah-mbah kita dahulu Mas Wahyu, kan umurnya panjang-panjang itu Mas Wahyu, ada yang sampai 100 lebih ya. Beda dengan zaman sekarang, orang yang masih muda sudah penyakitan Mas Wahyu. Kira-kira apa rahasianya Mas? Yang jelas, kalau kita sudah diberikan kodrat di mana kita hidup secara fisik, ya tentu nanti ada kodrat di mana kita akan mati juga secara fisik, karena kehidupan yang sesungguhnya itu kekal abadi. Ya, jadi tidak pernah hidup, tidak pernah mati, ya memang dari dulu sudah ada begitu. Tetapi karena ada wujud fisik ini, maka ada masa apa istilahnya, masa expired Mas Yahya, masa ya. Pakai ya mungkin. Iya, ya, jadi ada masanya begitu. Ya, wadah ini tidak bisa dipungkiri, ya. Ini terus berkembang, jadi dari bawah nanti ke atas dan nanti dia akan kembali lagi ke bawah. Artinya dari kita masih kecil akan kembali kita bertumbuh menjadi besar, setelah itu kita akan kembali lagi berkurang semuanya secara fisik sampai kita nanti di mana kita disebut mati atau meninggal. Nah, kenapa kalau orang-orang di zaman dahulu ya mbah-mbah kita itu hidupnya bisa dikatakan secara fisik itu bisa lebih awet begitu ya, lebih panjang umur Mas Yahya. Kalau kita mau pelajari betul, orang-orang di zaman dulu itu ya mungkin karena perkembangan zaman ya. Sekarang ini kan lebih semrawut ya, lebih riweh, lebih banyak hal gitu sehingga kita bingung sekarang ini. Kalau dulu itu kan enggak, Mas. Orang dulu itu lebih tenang menjalani hidupnya. Enggak gemerungsung kalau kata orang Jawa itu. Jadi tidak terlalu banyak angan-angan, tidak terlalu banyak pikiran, tapi orang dulu itu lebih bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Ketenangan batin itu di atas segala-galanya untuk orang dulu. Karena dengan ketenangan batin dia mampu menenangkan atau mengendalikan pikirannya. Sehingga di dalam menjalani hidup ini dia tidak terlalu banyak warna, tidak terlalu banyak rasa gitu. Tidak terlalu banyak keinginan Mas Yahya. Bahkan kalau kita bicara makanan saja berbeda jauh. Secara proses zaman dahulu lebih banyak makanan itu alami Mas Yahya. Apa yang dihasilkan dari alam. Berbeda dengan sekarang. Di dalam prosesnya saja sudah banyak menggunakan obat, menggunakan kimia, ya. Kemudian apa yang dimakan pun melalui proses yang sudah macam-macam lah sekarang ini. Nah, itu yang membedakan. Ini kita bicara secara logika saja dulu ya. Itu yang membedakan sehingga kehidupan orang dulu itu setidaknya kalau kita mampu menilai lebih dalam, itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, jauh lebih sehat. Padahal mungkin orang dulu nggak pinter-pinter, ya, secara akademis seperti anak-anak sekarang. Dokter hanya sedikit, ya. Tapi kenapa orang dulu nggak terlalu banyak penyakit seperti sekarang gitu? Sekarang semakin banyak orang pinter, semakin banyak orang pandai, semakin banyak dokter, tapi kok penyakit semakin banyak. Nah, kehidupannya pun juga demikian. Orang sekarang ini, ya itu tadi katanya Mas Yahya, banyak yang terkena penyakit, ya, masih usia muda, udah sakit-sakitan, udah meninggal karena sakit yang parah dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sesungguhnya, ya tentu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Mas ya, menyesuaikan, tapi kembali lagi, pondasi kehidupan yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Jadi hidup kita, kalau kita mampu menjaga dan mampu merawatnya dengan benar, dengan baik, ya saya rasa pasti setidaknya masa fisik kita ini tadi bisa lebih bertahan lama lah, kurang lebih begitu. Saya sering menyampaikan bahwa hidup kita ini tidak ubahnya seperti gelas dan air. Ya, tidak ubahnya seperti gelas dan air. Yang mana air itu merupakan sumber daripada kehidupan. Kalau di dalam tubuh kita ini adalah kehidupan jiwa atau roh kehidupan. Sedangkan gelas itu kalau di tubuh fisik kita ini, ya tubuh fisik ini.
gelas, wadah daripada sumber kehidupan itu sendiri. Maka di sini dua-duanya harus dirawat, dua-duanya harus dijaga. Gelas dan airnya harus dijaga. Tidak cukup dengan kita hanya menjaga kebersihannya gelas saja, tidak cukup. Karena gelasnya bersih, tapi kalau airnya kotor, maka kotornya air ini tadi bisa merusak gelas itu. Sebaliknya, kita merawat kebersihan, merawat kemurnian daripada air, tetapi kita tidak merawat gelasnya. Gelasnya kita biarkan kotor, lebih-lebih gelasnya ini kita tempatkan di tempat yang seenaknya. Ya, maka akan mudah sekali gelas itu kotor sehingga gelas itu bisa jadi tumpah, pecah, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita juga sama. Kita rawat kehidupan raga kita, artinya tubuh jasmani, tubuh fisik kita ini kita rawat, kita jaga. Butuh makan, butuh minum, butuh bergerak, butuh istirahat, dan lain sebagainya. Betul enggak? Betul. Pusatnya, software-nya ada di otak. Kita mau merawat tubuh kita. Contohnya kepingin bersih, ya harus kita mandikan. Kepingin supaya terlindung tubuhnya, supaya hangat, ya kita harus pakai baju. Supaya ada energi, ada tenaga secara fisik, butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Betul enggak? Artinya kita harus belajar untuk kita mampu menjaga, merawat kedua-duanya. Kehidupan raganya, tubuh fisik ini dirawat. Kemudian jangan lupa, karena tubuh fisik ini adalah wadah daripada kehidupan jiwa. Kehidupan jiwanya juga perlu dirawat, betul enggak? Karena dua-duanya ini bisa saling menunjang. Nah, kalau kehidupan tubuh fisik atau raga ini sudah dirawat, tapi kebutuhan daripada kehidupan jiwa enggak dirawat, ya timpang. Tapi kalau dua-duanya sudah kita rawat, ya niscaya akan selaras, akan seimbang. Jiwanya akan terawat, tubuh fisik atau raganya juga akan terawat. Ya ini yang membuat awet. Kalau diibaratkan gelas, gelasnya bisa awet. Tapi sebagus apapun, sekualitas apapun, gelas itu kan ada masanya. Bisa korosi, bisa pecah, dan lain sebagainya. Tubuh fisik ini juga sama. Tapi airnya nggak akan kemana-mana. Airnya ya tetap air. Akan kembali kepada sumbernya. Roh kehidupan kita ini ya nggak bisa hancur, Mas Yahya. Nggak bisa terluka. Seperti fisik kita bisa kehilangan jari, ya bisa kehilangan anggota tubuh. Sedangkan roh kehidupan di dalam diri kita nggak bisa. Makanya, makanan daripada kehidupan jiwa kita itu berbeda dengan makanan daripada kehidupan raga. Kalau raga butuh makan, minum secara fisik. Kalau jiwa tidak butuh, betul enggak? Betul. Nah, itu kuncinya. Bagaimana kita mampu menenangkan kehidupan raga kita dan kehidupan jiwa kita. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya tentang merawat fisik kita saja ya, tentang makanan apa yang kita makan, kemudian tentang gerak yang kita lakukan, akan tetapi kita harus juga merawat jiwa kita ya, Mas Wahyu. Iya, tentunya kan ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Ada, kalau ini sakit saja ya, ada yang sakit itu jasmaninya, ada yang sakit rohaninya, ada yang sakit itu mentalnya, yang sakit itu jiwanya. Makanya dirawat dua-duanya ini. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Makanya kalau orang dulu itu lebih tenang. Orang dulu itu lebih mengutamakan ketenangan daripada batinnya. Nah, kenapa sekarang kita nggak mau belajar ke sana? Ini salahnya kita itu, kita terjebak dengan tuntutan hidup, Mas Yahya. Bukan tentang kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup jelas, kebutuhan hidup yang mana? Nah, kita yang harus bisa menyesuaikan ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman kepingin, mohon maaf kalau kita bicara tentang hidup, kemudian kita bicara juga tentang mati, itu adalah bagian daripada rahasia yang memang itu tidak bisa direncanakan. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita, ya tentu, itu semua tergantung kita. Kalau dari kecil kita sudah tidak bisa menjaga kehidupan kita, ya bisa jadi kita nggak sampai bertumbuh besar. Atau bahkan mungkin ketika bertumbuh besar, di usia dewasa, di usia tua, sakit-sakitan itu tadi. Karena tidak seimbang. Jadi, poinnya adalah rawat kehidupan jiwa kamu dan rawatlah kehidupan raga kamu. Artinya rawat jasmanimu dan rawat rohanimu. Maka secara otomatis hukum alamnya adalah kita akan bisa menikmati hidup ini jauh lebih panjang atau jauh lebih lama lah setidaknya, Mas Yahya. Karena apa? Ya kita mampu merawat keduanya itu tadi. Tapi memang benar sih, Mas. Kadang kita sudah hidup sehat dengan makanan yang
kita konsumsi, tapi pikiran kita kacau, sakit juga ternyata Mas Wahyu. Ya makanya saya sering katakan bahwa sumber kehidupan di dalam diri kita itu hanya ada dua, ya. Bisa dikatakan ini mesinnya lah, Mas. Ada di dalam pikiran, di otak kita, dan ada di dalam hati kita. Kalau kita mampu mengendalikan, mampu menjaga dua unsur kehidupan, sumber kehidupan ini dengan benar, dengan baik, niscaya semuanya secara otomatis akan bagus, Mas. Makanya ada orang, kenapa sih orang itu kalau sudah pikirannya kacau, makan saja nggak enak, Mas. Betul. Tidur saja nggak enak, coba. Ya. Padahal hanya gara-gara pikirannya, karena stres, karena gelisah. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ini pondasi. Karena itu sangat mempengaruhi seluruh unsur kehidupan yang ada di dalam diri kita.